Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Tak bisa dipungkiri bahwa Nusantara kaya akan keanekaragaman. Salah satunya yaitu ilmu kebatinan. Meski pada sebagian orang hal itu dianggap mitos, beberapa sejarah bahkan mencatat kisah ketertarikan ilmu kebatinan dengan para pejuang di tanah air saat melawan penjajah, dari mulai zaman kerajaan hingga era Pangeran Diponegoro. Belum lagi kesaktian para raja-raja atau bahkan yang paling dikenal pada zaman Sunan di Nusantara. Salah satunya yaitu Sunan Kalijaga. Semua tak lepas dari kisah bumbu-bumbu keterkaitan dengan sebuah ilmu kebatinan atau kesaktian. Dan wilayah yang paling dikenal tentunya adalah Pulau Jawa. Meski di daerah lain juga tak kalah kestohor, misalnya di Pulau Borneo, Kalimantan, dengan suku Dayaknya atau di wilayah-wilayah lainnya. Untuk Pulau Jawa ada sebuah ilmu kebatinan yang sangat tersohor dan kisahnya juga terpatri dalam beberapa serat sejarah, yaitu Ajian Pancasona atau Rawa Rontek. Ajian Pancasona konon mampu menghidupkan kembali pengamalnya yang sudah mati. Dikisahkan pemilik Ajian Pancasona akan kembali hidup jika jasadnya menyentuh tanah. Namun, dari beberapa penelusuran yang coba digali, sejarah bagaimana munculnya ilmu yang cukup fenomenal tersebut tidaklah diketahui dengan pasti. Banyak versi mengatakan dengan berbagai keragaman yang dikisahkan, sehingga tak bisa dipastikan dari mana asal muasal atau sejarah Ajian Pancasona. Mundur jauh pada era masa silam, konon Ajian Pancasona ada yang meyakini berasal dari seorang pertapa, tokoh sakti mandraguna bernama Subali. Subali konon juga berupa manusia yang memiliki fisik separuh manusia dan separuh monyet atau kera. Tubuh Subali kemudian mewariskan ilmu Ajian Pancasona kepada Raja Rahwana. Namun ilmu tersebut telah digunakan untuk membuat kejahatan. Karena itu Raja Rahwana kemudian dihukum oleh para dewa dengan dipasung tubuhnya dan ditindih dengan gunung selama ribuan tahun. Pada versi lain menyebut atau mengaitkan Ajian Pancasona dengan Prabu Anglingdarma dan tidak kurang juga mengaitkannya dengan Sunan Kalijaga. Untuk mendapatkan Ajian Pancasona, konon seseorang harus berkorban, di mana dia perlu melakukan puasa mutih selama 40 hari. Beberapa kisah tentang Ajian Pancasona yang diyakini ada dan dimiliki oleh beberapa tokoh sakti di Nusantara kuno yang bisa ditautkan dengan cerita berikut ini. Semasa hidupnya, orang yang dimakamkan di tempat ini dikenal sebagai tokoh sufi. Pasalnya, tokoh ini menguasai ilmu langka yang bernama Ajian Pancasona. Ajian Pancasona yaitu sebuah ilmu yang dapat hidup kembali ketika mati dengan catatan asal menyentuh tanah. Karena itu, agar tidak hidup kembali ketika meninggal, kemudian makamnya digantung. Di Jalan Melati, Blitar, Jawa Timur, ada sebuah makam tua yang lebih dikenal dengan nama makam gantung. Predikat yang melekat pada makam tua ini amat sinkron dengan situasi makam hal yang demikian. Pasalnya, makam ini memang dalam posisi tidak menyentuh tanah. Karena itu, masyarakat Blitar menyebutnya dengan nama makam gantung. Keunikannya, tidak sedikit para peziarah yang datang ke makam Bung Karno menyempatkan diri berziarah ke makam gantung.
Selain mendoakan tokoh sakti yang makamnya tidak menyentuh tanah ini, mereka sengaja mau menyaksikan keunikan dari makam itu. Apalagi jarak makam Bung Karno dengan makam gantung hanya terpaut sekitar 1 kilometer. Eyang Joyo Digo, inilah nama tokoh sakti yang makamnya dihasilkan tidak menyentuh tanah. Menurut penuturan juru kunci makam gantung Piran 74 tahun semasa hidupnya, Eyang Joyo Digo dikenal sebagai satu-satunya tokoh pada zamannya yang mempunyai ilmu Aji Pancasona. Aji Pancasona yaitu ajian yang acap kali diaplikasikan oleh orang zaman dulu untuk memperkuat diri dan pertahanannya ketika berperang dengan ajian Pancasona. Berbeda dengan ajian pengasih sukmo, sedangkan ajian Pancasona bisa membuat seseorang akan dapat hidup abadi hingga hari kiamat tiba. Seorang dengan ajian ini hanya akan mati apabila tubuhnya dipisah menyeberang sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Bila jasadnya menyentuh tanah, komponen-komponen tubuh, hal yang demikian dapat kembali bersatu dan orang yang mempunyai ajian ini dapat hidup lagi. Ajian Pancasona adalah ajian ilmu sakti yang acap kali dimiliki kampion-kampion tanah Jawa di masa silam. Mereka memakai ajian ini untuk mendapatkan hidup abadi. Mereka tidak akan dapat dikalahkan ketika berperang tanding. Tubuhnya yang terluka ketika duel dengan sekejap kembali pulih. Tubuhnya yang terputus dapat kembali menyatu. Malahan ketika ia mati, ia dapat hidup kembali. Kisah pemilik ajian Pancasona versi Islam asli Sunan Kalijaga. Ajian Pancasona Sunan Kalijaga. Ajian Pancasona banyak diaplikasikan oleh pejuang-pejuang masa silam untuk melawan penjajah. Sebagian arsip Belanda kuno malahan sempat menuliskan keampuhan ajian Pancasona ini. Tentara-tentara Belanda acap kali kewalahan apabila berperang secara lahiriah dengan kampion-kampion tanah Jawa. Bukan hanya kulit mereka yang tidak tembus peluru, tulang mereka juga sekeras baja. Sangat tidak mungkin untuk dikalahkan selain dengan bantuan politik pecah belah divide and empire. Di zaman ini, ajian Pancasona dianggap tidak lebih dari sekedar dongeng kosong para orang tua untuk melelapkan tidur anaknya. Banyak orang yang tidak percaya apabila ajian satu ini, yakni ajian yang benar-benar real, nyata, ajian yang ampuh, ajian Pancasona sekarang sudah musnah punah. Selain karena jarang diwariskan, ajian Pancasona juga mempunyai efek yang cukup menakutkan. Orang yang mempunyai ajian ini tidak akan dapat mati, jasadnya juga tidak dapat diterima bumi. Orang-orang dengan ajian Pancasona akan berubah menjadi jenglot. Tubuhnya mengecil dan terus mengecil, sedang rambut, gigi, dan kukunya terus tumbuh. Ilmu laduni Sunan Kalijaga. Ilmu laduni Sunan Kalijaga akan diturunkan kepada siapapun yang melakukan amalan ini walau hanya sekali mengamalkannya. Ilmu ini cukup diaktifkan sekali saja, maka energi dari ilmu ini otomatis akan aktif di dalam tubuh sang pengawal. Orang yang mengamalkan akan dikawal beberapa kodam rohani berwujud tentara tangguh. Bahkan jika jodoh sang pengamal akan ditemui oleh Kanjeng Sunan Kalijaga melalui mimpi. Ilmu laduni adalah ilmu yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang terpilih. Salah satu contohnya adalah kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menciptakan sholawat Nariyah Kalijogo, dan barang siapa yang mengamalkan sholat Nariyah Kalijogo maka insya Allah akan mendapatkan mukjizat dan karomah.
Namun dengan syarat bersolawat harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mukjizat dan karomah. Untuk mengaktifkan solawat ini sangat mudah untuk diamalkan. Berikut ini tata caranya. 1. Sucikan diri terlebih dahulu dengan ambil air wudhu atau mandi besar. Lalu 2. Duduk bersila dengan tenang dan rileks. Yang ketiga, angkat tangan sampai posisi telapak tangan di samping telinga dan telapak tangan terbuka ke depan. Lalu pejamkan mata jika sudah dilanjutkan membaca Bismillahirrahmanirrahim syahadat 3 kali, Astaghfirullahaladzim 3 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 3 kali. Lalu baca sholawat nariyah kali jogo, Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inni abra'u min hauli wa quwati illa haulika wa quwatika la haula wa la quwata illa billah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sholawat ini dibaca minimal 15 menit atau lebih. Jika sudah dirasa cukup saat membaca sholawat nariyah kali jogo dengan mata tetap terpejam dan tangan tetap diangkat, lanjut membaca Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim sebanyak 70 kali. Jika sudah selesai, dilanjutkan bertawasul ila khadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, ila khadrati Nabi Khidir alaihi salam 1 kali, ila khadrati Sayyidina Syekh Raden Syahid 1 kali, man ajazani Ustadz Muhammad Laduni wa Abi Fauzan wa ulumihima. Jika sudah, lanjutkan membaca sholat nariyah kali jogo lagi sebanyak 11 kali. Dan jika sudah selesai, maka mata boleh dibuka serta tangan sudah boleh diturunkan. Hal ini jika dari awal sampai akhir benar, maka otomatis ilmu Sunan Kalijaga sudah aktif di dalam tubuh. Selanjutnya cukup diamalkan sehabis sholat asar sebanyak 11 kali. Dan saat ingin mengamalkannya harus bertawasul terlebih dahulu seperti sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.